Resmi OJK, pinjaman online mudah cair terbaru 2026. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi pinjol atau pinjaman online resmi OJK yang menurut saya mudah cair di 2026 ini. Nah, kalian penasaran aplikasinya seperti apa? Kita akan bahas secara tuntas mulai dari legalitasnya, limitnya berapa, dan risikonya apa saja, sistemnya kayak gimana sih ya? Supaya nanti teman-teman juga bisa berpikir lebih jernih lagi, tidak terburu-buru pinjam di aplikasi ini. Oke, kalau penasaran langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Nah, jadi aplikasinya itu namanya Uatas ya. Mungkin kalian sering banget dengar aplikasi Uatas ini. Nah, masalahnya aplikasi Uatas ini apakah memang meringankan kita atau malah nanti kita dibuat terbebani gitu, dibuat lebih susah lagi gitu. Kita akan lihat nanti ya. Kita akan bahas yang pertama dulu, legalitasnya apakah benar resmi OJK atau tidak ya. Jadi untuk saat ini aplikasi Uatas ini memang sudah legal resmi OJK, tapi ya tunggu dulu, walaupun resmi OJK, kalian tahu sendiri kan belum jaminan. Ya kan, sudah banyak ya, sudah banyak contohnya. Nah, oke, untuk legalitas saya tekankan sudah jelas, oke, resmi OJK, tapi tidak jaminan. Kemudian limitnya berapa yang dikasih? Untuk akun saya sendiri di sini maksimal Rp1.400.000. By the way, saya sudah daftar ya teman-teman dan sudah disetujui. Jadi ketika saya mau mencairkan misalkan ya tinggal cairkan aja gitu, nggak ada syarat apapun karena sudah disetujui dan mendapatkan limit. Nah, selain 1.400.000 ini saya bisa pilih lagi nominal kecil di bawahnya maksudnya yaitu 1 juta. Jadi pilihannya ada dua ya teman-teman. Saya mau pinjam berapa? 1.400.000 atau 1 juta gitu. Jadi nggak bisa fleksibel, misalkan kita butuhnya cuma 500.000 atau butuhnya cuma 100.000 lah buat apa? Buat beli pulsa misalkan, itu nggak bisa teman-teman ya. Nggak bisa fleksibel. Jadi teman-teman harus ikuti aturan ini. Walaupun teman-teman butuhnya cuma 500.000 ya mau nggak mau pinjamnya harus 1 juta. Kemudian tenornya atau jangka waktunya tidak ada pilihan lain selain 3 bulan. Jadi mau nggak mau teman-teman ya pilihnya 3 bulan ini. Nah, kemudian cicilannya ini seperti apa? Apakah flat setiap bulan bayarnya? Dan angsurannya apakah flat juga sama rata setiap bulannya atau gimana? Nah, mari kita lihat di bagian detail. Nah, ini dia teman-teman, bagian detail total pembayarannya, misalkan pinjam 1 juta, maka total yang harus dibayar nanti Rp1.247.000. Dan kemudian periode pelunasannya kan 3 bulan. Di sini tidak dikasih tahu tanggal jatuh temponya tanggal berapa. Harusnya kita dikasih tahu kan ketika klik detail itu nanti yang diterima berapa, terus cicilannya berapa per bulannya, terus tanggal jatuh temponya berapa. Itu kan biasanya harusnya dikasih tahu. Nah, di sini nggak dikasih tahu teman-teman. Nah, khawatirnya nanti ketika teman-teman cairkan beneran, ternyata jatuh temponya tidak seindah yang teman-teman bayangkan. Misalkan pinjam hari ini, saya ambil nih. Ternyata jatuh tempo pertama itu minggu depan. Waduh, pusing kan ya. Jadi itu kurang transparan. Menurut saya sistem seperti ini kurang transparan. Nah, apakah nyelip di detail lain bang? Jawabannya nggak ada teman-teman ya. Sudah saya cari-cari detailnya ya cuma ini ya. Ketika saya klik ajukan segera ya nanti malah cair teman-teman. Cair ke rekening saya nggak mau ya. Jadi detailnya ya cuma dikasih ini saja gitu. Kalau teman-teman misalkan yang nonton ini salah satunya pernah pinjam di aplikasi Uatas, bisa sharing di kolom komentar seperti apa pengalamannya, cicilannya kayak gimana, per bulan flat atau tidak, atau jatuh temponya amburadul.
Cicilan pertama jaraknya 1 minggu, cicilan kedua jaraknya 1 bulan misalkan. Kan banyak ya aplikasi yang seperti itu. Terus cicilan terakhir, biasanya cicilannya kecil karena cicilan awalnya itu biasanya gede banget, itu juga ada, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalau yang kurang transparan itu biasanya rata-rata sistemnya seperti itu. Cicilan pertama angsurannya besar. Contoh pinjam 1 juta cicilan pertama, seminggu kemudian nominalnya 800.000, bisa saja seperti itu teman-teman ya. Terus cicilan kedua nominalnya 200.000, jaraknya hanya selang 1 bulan. Cicilan terakhir jaraknya 1 bulan lagi misalkan, dan cicilannya nominalnya 200.000 lagi. Biasanya ada yang seperti itu, tapi nggak semua ya. Nah, teman-teman bisa sharing di kolom komentar seperti apa yang pernah pinjam di aplikasi Uwatas ini, gitu. Nah, setelah saya bahas mulai dari legalitasnya, limitnya, tenornya, dan juga sistem cicilannya. Saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman poinnya seperti apa. Yang pertama limitnya atau pinjamnya itu tidak fleksibel. Jadi kita terpaku dengan nominal yang ada di sini 1 juta dan 1.400.000. Tapi ini masing-masing orang berbeda ya. Ada yang dapat limit misalkan 2 juta dan 3 juta misalkan ya. Kalau punya saya segini. Yang kedua, itu tenornya juga tidak fleksibel. Nggak bisa pilih tenor berapapun nggak bisa ya. Pilihannya cuma ada satu yaitu 3 bulan. Kemudian sistem cicilannya kurang transparan. Betul nggak sih teman-teman ya? Saya menilai ini kurang transparan karena nggak dikasih tahu ininya jatuh tempo ya, terus cicilannya berapa kan nggak dikasih tahu. Ya, setuju atau enggak kalau saya nilai kurang transparan? Coba tulis di kolom komentar. Jadi ketiga poin tadi saya rasa udah cukup jelas buat teman-teman untuk mempertimbangkan kembali apakah teman-teman mau pinjam di aplikasi ini atau tidak. Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi segini aja di video kali ini ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya kalau teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.